What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. Salam Bibibas, kita ketemu lagi melanjut pembicaraan sebelumnya. Temanya adalah kenapa kita perlu mengadaptasi AI. Nah, sebelum itu yang mau dijelaskan di sini, kenapa teman-teman tolong dengerin ini baik-baik. Memang betul bahwa tentang AI ini sekarang kita bisa banyak di internet, tinggal search saja, ada macam-macam. Kita bisa mau belajar tentang AI itu apa, atau bahkan sekarang nanya ke ChatGPT langsung. Jadi di ide di Vibibas ini kita bukannya jadi nambah-nambahin lagi, karena tahu udah banyak di luar tentang AI. Kita lebih ingin seperti yang dibilang kita, supaya pemahaman kita tentang AI ini jadi pas bener gitu. Dan seperti yang dikasih tahu, kan udah retired, jadi memang nggak niat, makanya nggak nanya supaya klik, subscribe, atau ya kalau bisa dimonetize nantinya sih ya bagus-bagus aja, tapi tujuannya bukan ke sana. Atau saya sendiri ini sebenarnya udah kasih tahu, saya itu pensiun dari web developer, pensiun dari hal, lebih cenderung untuk jadi coach AI, bukan juga untuk jualan, tapi lebih kepada ingin sebagai consultant, advisor, sehingga orang akan punya pemahaman yang lengkap tentang itu. Nah, idenya mungkin ya di seri-seri kita ini, kita mau bikin showcase bener, dalam artian saya nanti akan pick perusahaan yang kecil, nanti kita bikin bener-bener sejauh mana sih AI ini sangat bermanfaat untuk perusahaan kecil gitu, atau perusahaan yang nggak kecil bener tapi nggak gede. Jadi intinya gini, perusahaan-perusahaan yang nggak akan memecat karyawannya akibat AI, malah AI itu malah jadi ngebantu. Kan kalau perusahaan kecil mereka nggak punya budget yang cukup untuk punya manpower ya. Nah, disitulah AI cakep bener untuk masuk. Jadi AI itu bisa dianggap sebagai salah satu manpower. Nanti saya juga akan tahun zamannya COVID 5 tahun yang lalu ya, saya pernah presentasi di depan, waktu itu dosen tamu di UI, kalau nggak jurusan arsitek, nggak diajak temen. Saya menjelaskan tentang transformasi digital. Itu juga jadi bahan yang nanti akan saya jelaskan. Ada banyak pandangan saya sendiri, opini saya sendiri yang berubah sekarang. Nah, itu kenapa perlunya kita bahas sama-sama ini tentang perkembangan AI ini. Kenapa? Karena dulunya seperti kita semua, saya itu masih menganut kita spesies yang paling tinggi lah ya. Jadi kita masih menganut, saya dulu masih menganut nggak mungkin. AI nggak mungkin begini, nggak mungkin. Kan AI itu manusia yang bikin. Artinya nggak mungkin ya. Itu anggapan saya. Apalagi dulu saya mikir decision making atau mengambil keputusan atau kreativitas misalnya. Nggak mungkin itu. Wah, kita jagonya. Nah, pandangan itu agak berubah sekarang, walaupun di dalam ini masih ada sebenarnya. Tapi kita akan balik ke dasar kita bicara ini. Kita coba dengerin dulu orang yang benar-benar mendesain AI yang kita kenal ini menjadi seperti yang ada sekarang. Nah, dia ini terkenal sebagai godfather-nya AI itu juga. Jadi dari dia sendiri, nanti kita dengerin ya dia bicara, jadi hanya klip singkatnya. Dia menjelaskan gini, AI yang dirancang, yang kita kenal sekarang itu adalah satu model di mana komputer itu dididik untuk bisa belajar. Udah, itu aja. Jadi isinya apa istilahnya? Kalau kita mau bilang software,
Bisa lah ya kita bilang itu, tapi isinya adalah model untuk belajar. Jadi komputer itu menerima input, dia belajar. Nah, pola belajarnya mengikuti, makanya dia terkenal si Godfather AI ini, mengikuti cara kerja bagaimana jaringan saraf manusia, otak manusia mengolah input proses. Jadi kita mata ngelihat, kita ngelihat objek, atau kita dengar suara, atau ya, semuanya sebenarnya waktu kita ngelihat objek itu ada trigger-trigger yang terjadi di jaringan saraf dan sel-sel otak. Nah, itulah yang dimimicking oleh software ini. Nah, tapi ada satu yang menarik. Menurut dia, begitu model belajar ini digabung dengan data yang besar sekali, dia nih ya, yang punya ide bikin ini, kita malah nggak tahu bagaimana mereka bisa berproses. Karena gini, jadi yang namanya machine learning ya, kita ada machine learning, itu istilah nanti bisa dicari sendiri atau tanya ke AI lah. AI macam-macam sekarang soalnya, bukan ChatGPT aja, ada DeepSeek, ada di Windows sekarang ada Copilot, ada macam-macam ya, tinggal nanya. Jadi ada machine learning, ada deep learning. Machine learning itu juga ada beberapa. Jadi machine learning yang di awal yang dilakukan oleh si developernya, ada machine learning yang dilakukan oleh publik tanpa dia sadari. Semua orang di dunia itu ngebantu bagaimana mendidik. Nah, ada machine learning yang berproses di dalam. Jadi dia di dalam, dia belajar, dia bikin semacam perbaikan sendiri. Jadi dia mulai mikir sendiri gitu kira-kira. Nah, yang akan mau dibahas awal, kenapa saya terbayang, oh ini harus nih kita bikin. Kalau enggak, orang jadi bias. Karena banyak sampai hari ini ya, di mana-mana, bukan di Indonesia aja, ada di mana-mana lah, karena saya masih terlibat dalam forum open source misalnya. Itu isinya para developer yang udah senior-senior. Masih ada anggapan yang belum bisa menangkap sepenuhnya proses AI itu. Salah satu contoh, banyak teman saya bilang, iya tapi masih banyak, gue nanya tuh ChatGPT, masih banyak salah-salahnya gitu. Ada semacam kebanggaan dari banyak orang begitu tahu bahwa, wah itu enggak lah, masih banyak salahnya gitu. Kenapa begitu? Pertama bahwa, kayak saya juga, bahwa kita nganggap kita spesies paling tinggi, paling pinter kan. Jadi nggak mungkin lah gitu. Kedua, kita masih terpaku pada konsep lama software. Konsep lama itu gini, kita bikin software itu solusinya udah di dalam, jawabannya udah di dalam, karena itu dia selalu akurat prosesnya gitu ya. Karena software itu mati, benda mati yang kita kenal selama ini. Jadi apa yang kita input, dia outputnya sudah ada di dalam prosesnya gitu. Karena itu akurat, makanya disebut computing ya. Dia nggak pernah ada salah. Kalau salah namanya bugs atau error di programming yang mesti dibenerin. Itu konsep lama yang masih di kepala semua orang gitu. Jadi waktu mereka ngelihat, oh AI resultnya kok salah, salah nih, parah nih gitu loh, nggak bisa Nah, itu kedua. Nah, ketiga, orang banyak yang juga belum bisa nerima bahwa model AI yang hari ini kita kenal, ini baru pertama di dunia. Ide pertama di mana di luar kita manusia terjadi proses. Itu loh. Nggak ngebayang ini, memang agak susah, tapi itulah yang terjadi. Nah, terakhir yang juga jadi mau dijelasin kenapa kita bikin ini, ternyata, makanya saya bilang 5 tahun yang lalu saya bikin presentasi tentang AI, walaupun masih relevan ya, nanti kita putar cepet karena waktu saya presentasi itu terlampau cepet. ChatGPT belum ada ya,
Jadi orang mikir, nih Pak Tua nih ngomongnya opo nih kok kayak futuristik gitu loh. Karena saya ngejelasin waktu itu, nanti kita bahas ya. Singkatnya saya ngejelasin, saya memperkenalkan tentang yang disebut komputer nantinya itu akan jadi coworker. Jadi bukan tools, bukan alat lagi, tapi coworker. Jadi kayak asisten kita. Nah, sekarang tuh relevan orang, oh iya ya gitu ya. Kalau dulu nggak, itu ngaco nih Bapak coworker gitu ya. Nah, jadi yang kita mau jelaskan di sini selalu sangat bersifat netral, karena yang jelas AI itu tidak bisa kita stop juga, dia akan berkembang sangat cepat. Itu yang saya sendiri nggak menduga, jadi dia perkembangannya cepat dari 5 tahun sampai hari ini, gila-gilaan. Nah, karena perkembangan cepat itu, ada banyak hal yang juga manfaatnya itu besar. Itu yang jelas ya. Manfaatnya buat dunia kesehatan, buat macam-macam lah, buat dunia pendidikan, manfaatnya gede. Tapi bahayanya juga gede. Gitu. Bahayanya kalau kita semua tidak bisa mengadaptasi, kita jadinya lama-lama menjadi budak dari sistem itu sendiri. Nah, gitu kira-kira. Tapi sekarang, sebelum itu kita puterin dulu si profesor ini. Dia penerima Nobel untuk penemuan dia, bagaimana dia mencoba, kisahnya itu mencoba, dia dapat mimpi katanya ya waktu dia mau PhD, bahwa coba bikin meniru cara kerja saraf manusia untuk proses di computing gitu kira-kira. Nanti kita dengerin dulu. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. Ya, begitu kira-kira kita sedikit cuplikannya ya, karena kalau mau tahu tentang bagaimana interview dari Geoffrey ini, dia banyak di internet. Nanti di bawah saya juga kasih linknya, bisa cari sendiri, bisa dengerin sendiri. Tapi pada intinya gini, jadi buat teman-teman yang kalau ngobrol sama saya sudah punya asumsi, oh enggak, AI itu begini-begini, mau nantinya begini-begini. Lah, dia aja the godfather, klaim benar-benar yang cukup mengejutkan sebenarnya, bahwa kita pada dasarnya malah tidak mengerti sepenuhnya bagaimana mereka mampu. Kan diajarin belajar nih. Kalau yang dari input developernya yang training kan gampang. Misalnya kalau habis kata pergi, thank you for misalnya ya. Kalau ada for berarti kaitannya ke thank you for your gitu misalnya kalau bahasa Inggrisnya. Itu kalau dibenerin atau kalau kita yang ngebantu, misalnya lagi ngetik email, kita salah ketik, kan ada tuh suggestion-nya, terus kita ikutin suggestion-nya, berarti kita ikut ngedidik untuk menaikkan voting, menaikkan jumlah yang akan dipakai AI untuk prediksi misalnya gitu. Itu kan kita masih bisa ngerti apa yang kita lakukan terhadap AI ini. Nah, tapi begitu model ini, AI dan big data yang dia proses, di mana dia belajar, dia bikin koreksi, dia bikin pola baru, dia bikin pattern baru, dia bikin prediksi-prediksi baru, dan dia mengambil keputusan sendiri mana yang akan diambil, gitu ya kira-kira ya. Si profesor ini malah bilang, kita udah nggak ngerti prosesnya. Nah, sekarang bayangin computing ya, kalau kita bicara, kita mikir itu kan kita butuh waktu. Sedangkan komputer itu sangat cepat dalam berproses karena dia mesin ya.